aku. Atas nama langit, Tita Kaisar, Permaisuri Anyi, dan penjahat Muheng melanggar norma, berkomplot dengan musuh. Putra mahkota Shizi King dan Permaisuri dikurung di istana. Memerintah hukuman keluarga pengkhianatmu. Nonamu. Pangeran, meski harus mengorbankan nyawa, aku akan membawa kalian keluar istana. Tuan Jiao, serahkan keturunan keluargamu padaku. Bawa, putar pergi. Jika identitas Xue He terbongkar, seluruh keluarga dalam bahaya. Ibu mau selamat. Berkat bantuan jenderalmu, waktunya membalas budi keturunannya. Aku lindungi dengan nyawaku. Kita harus segera berpisah. Baik. Yongha, ini untukmu. Jangan takut, kita pasti bertemu lagi. Dengan penampilanmu ini, kapan bisa menyelinap ke istana dan menggantikan kita? Nanti jangan bilang hanya untuk mengumpulkan bukti. Membela Permaisuri. Para selir itu pasti akan membongkar identitasmu sebagai Kasim palsu, lalu membunuhmu. Bangun! Lanjutkan latihan! Ibu, Kanal, aku tidak boleh mati. Aku harus ke istana. Aku harus balas dendam. Ibu, Yunhai, setelah aku masuk istana dan mencapai puncak kekuasaan. Ayah, Ziking, setelah aku kembali sebagai pemenang dari medan perang di utara. Kemenangan besar di utara, Jenderal Mang merebut 300 li tanah. Jasa negara, angkat martabat. Saya gembira, berniat memberi penghargaan pada Jenderal Mang. Paduka, hari ini saya ingin menyerahkan hak komando. Saya hanya ingin menukarkannya dengan satu hal dari Paduka. Saya rela dengan 10 tahun bertempur, merebut 3 wilayah, ribuan li tanah, mencapai banyak pencapaian, mengalah jenderal dan panji. Memohon pada Paduka untuk membersihkan nama ayah saya, Gu Heng. Kembalikan kejernihan baginya. Mang Qingjing, kamu baru saja meraih kemenangan. Saya maklumi, kamu masih muda dan kurang pengalaman. Apa yang baru kamu katakan, saya anggap tidak pernah terdengar. Mundur, jangan bahas lagi hal ini. Paduka! Saya tidak berani mundur meski harus mati. Inilah satu-satunya permohonan saya. Setelah setengah hidup di medan perang, mohon Paduka bijak. Lancang! Pengawal, tangkap si pemberontak ini! Berhenti. Siapa yang mengizinkan kalian masuk? Letakkan senjata. Ini aula istana. Jenderal, maaf saya tolak perintah. Kami ikuti jenderal mempertaruhkan nyawa demi melindungi keluarga rakyat. Kami jaga negeri. Jenderal difitnah. Kami tidak bisa diam. Hari ini, darah tertumpah. Tak seorang pun bisa menyakiti jenderal. Siap mati lindungi jenderal. Jaga jenderal! Jaga jenderal! Siap mati lindungi jenderal! Jenderal Ma, dengar! Ribuan prajurit luar aula. Semua ikut jenderal Ma. Berani sekali. Pengurus ada masalah besar. Ceritakan pelan-pelan. Ada apa? Keturunanmu, Jenderal Mang Chengyin, sedang membela Mushuai dan mantan permaisuri di aula istana dengan prestasi militer. Maksudmu Jenderal Changyin mengakui identitasnya di depan Kaisar? Ya, benar. Jenderal Changyin mungkin sulit lolos dari hukuman mati. Apa? Segera pergi ke Xichang dan temui Tuan. Jangan gegabah. Semua mundur. Jenderal, bahkan kata-kataku. Apakah kalian sudah tidak mau mendengar? Ingat, kalian adalah prajurit Sichu, bukan pasukan pribadi. Mang Jiangyin, Mohon kemurahan hati yang mulia. Selidiki kasus lama, beri keadilan bagi yang setia. Selidiki kasus lama, beri keadilan bagi yang setia. Beri keadilan bagi yang setia. Beri keadilan bagi yang setia.
Pasukan, mundur dari ibu kota. Tarik pasukan sejauh 30 li. Loyalitas hingga akhir, pengorbanan tak kenal takut. Meng Changying, aku benar-benar meremehkanmu. Tampaknya rakyat dan tentara utara hanya mengenalmu, bukan isapan jempol. Dulu aku membasmi 9 keluargamu. Kau ganti nama. Bertahan, scare. Sekarang, si Chu milik Qi. Tenangkan amarah. Yang mulia, jika ayahku benar-benar pengkhianat, lalu apa arti tanah yang telah saya rebut selama ini? Lalu apa arti 80.000 prajurit yang gugur? Lalu 300.000 warga sipil di perbatasan? Apa arti harta mereka? Kurang ajar! Tangkap pemberontak, menentang perintah, dan berniat memaksa istana. Eksekusi di tempat. Yang mulia, mohon hentikan. Manajer Istana Kiao Song menasihati dengan nyawa. Tuliskan surat untuk saya. Mohon yang mulia, ampuni. Permaisuri, lama merencanakan. Akhirnya saya bisa melayani Anda. Jangan bertindak sembarangan. Mulia, selama beberapa tahun terakhir, Jenderal Muda Meng merebut 12 kota, membunuh 10.000 musuh. Prestasi tak diremehkan. Jika membunuh pahlawan, prajurit perbatasan sedih. Bisa timbul masalah. Prestasi dan kesalahan terpisah. Keluargamu pengkhianat, lalu memaksa istana dengan prestasi. Prestasi dan kesalahan tidak tolak. Kau sudah tua, dan pikiranmu tak lagi tajam. Mundur. Jika terus seperti ini, akan mendapat hukuman yang sama. Mohon pertimbangan yang mulia. Pasukanmu menjaga perbatasan utara selama 20 tahun. Bangsa Turk takut mendengarnya. Putrinya meneruskan semangat ayahnya dan meraih prestasi besar. Keluarga setia, bukan pengkhianat. Mohon bersekongkol Turk. Bukti jelas tak terbantahkan. Bisa kalian bicara sembarangan? Saya rela tukar jabatan demi nyawa jenderal. Saya setuju pemberontakan. Semuanya memberontak. Kalian ingin menyudutkanku? Kami tidak berani. Kami hanya membela negara dan keadilan. Rela mati demi menasihati. Mohon restu. Keluar! Keluar dari sini! Nona, begitu saja sudah cukup? Gagal. Cari jalan lain. Nama baik ayah akan saya perjuangkan sampai mati. Kakak Jing, kamu di mana? Asal dia masih hidup. Asal dia ingat. Saya dan Muyang pasti temukan dia. Sudah 10 tahun. Kamu marah, aku tak mengakuimu. Tapi yang akan saya lakukan sangat berbahaya. Hai Changying, akhirnya kamu kembali. Duduk dan istirahatlah. Kamu sangat bekerja keras hari ini. Kamu sudah berprestasi besar, tapi tidak memberi kabar lebih awal. Kami bisa menyiapkan penyambutan untukmu di rumah. Benar, Kakak. Ibu sangat senang mendengar kamu menang. Setiap hari ibu menunggumu pulang. Liu Mama, ambilkan teh terbaik dan seduh untuk Kakak. Ja. Seduh teh enak, pura-pura baik. Changying, ibu dengar para jenderal yang menang dapat hadiah emas. Itu anugerah besar. Selama kamu bertugas, pengeluaran banyak. Emas dan perak. Ibu. Batas masih berlumur darah tentara.
Chang Ying hanya peduli bendera tetap berkibar. Negeri tetap aman. Benda seperti emas tak penting. Hahaha. Mengapa kamu begitu keras kepala? Apakah ini demi diriku, demi keluarga ini? Benar, Kak. Kalau belum jadi kepala rumah, tak tahu susah hidup. Ibu sudah membesarkan kita dengan susah payah bertahun-tahun. Sekarang kamu bisa membalas jasa ibu. Mengapa kamu menolak emas ini? Adik memang teliti. Sebaiknya adik saja yang menjual peniti ini. Bantu biaya keluarga dan tunjukkan bakti adik. Tidak, Meng Chang Ying. Mengapa hanya perhatiin adik? Titah kerajaan telah tiba. Chang Ying, anugerah dari kaisar. Mana bisa kamu tolak? Kalau sudah dibawa lebih awal, tak perlu repotkan paman ke sini. Meng Chang Ying, terima titah. Atas mandat dari langit, Kaisar berkata, Jenderal Jenbei Meng Chang Ying bangga dengan kemampuannya. Jika kerajaan melewat upacara, ambil jimat. Dia diturunkan jadi rakyat, tidak bisa jadi pejabat. Meng, segera terima titah dan berterima kasih. Meng Chang Ying menerima titah. Ayo pergi. Aduh, kamu benar-benar pembawa sial. Dulu seharusnya tidak mendengarkan Mang Lianda untuk menampungmu. Hanya kehilangan jabatan. Jadi rakyat. Kamu ingin keluarga Mang dihukum mati seluruhnya baru puas. Keluarga Mang hancur semua telah berakhir. Mang Cheng Jing, kali ini kamu benar-benar jadi beban keluarga, Mang. Sudah tidak punya jabatan. Masih mau makan minum gratis di sini. Ibu, jangan terlambat. Ini hal penting. Bawakan orang. Ikat dia. Wang Huairuo, apa maksudmu? Apa lagi? Bawa ke tempatmu, jodoh sudah aku tentukan. Kamu rakyat biasa. Menikah anak sampingan Shangshu sudah rezeki. Apa salahnya aku jadi rakyat biasa sekarang? Tulang Meng Chang Ying belum lunak sampai bisa diinjak sesuka hati. Kalau bukan demi ayah, aku sudah tak memberi kalian muka. Aku patung muda. Jio, kau masih punya pilihan dengan menjalin hubungan dengan Menteri Keuangan. Ayahmu bisa naik pangkat. Adikku mungkin bisa menikah dengan keluarga kerajaan. Ibu benar, Mang Chang Ying. Terimalah nasibmu. Ini satu-satunya cara berkontribusi keluarga, Ma. Tes sudah datang. Siapa suruh kau naik? Mang Cheng Jing. Bu, ini harus cepat. Ayah dan selirnya akan segera pulang. Aku khawatir dia akan lunak hati, malah bikin masalah. Yan Piha, malam ini kirim ke rumah Zhao. Sudah jadi. Mang Liang balik apa gunanya? Dia berani menentang Menteri Keuangan? Kenapa masih diam? Ikat dia. Malam ini bawa ke kediaman Zhao. Kalau sudah terjadi, dia masih berani menolak? Mau mati? Berani sekali kau. Mang Cheng Jing, betapa berani kamu untuk melukai ibu yang telah banyak mengorbankan untuk kita semua. Sampaikan pesan ini pada mereka. Kalau ingin menikahkan, suruh dia bawa hadiah lamaran sendiri. Syaratnya... Nona, buangan keluarga Zhao sering ke Zui Chengge. Mereka ingin mencelakakan Anda. Adakah penderitaan yang lebih besar dari nama buruk Zhongliang Fali? Ayo, kita lihat Rui Fang yang diwariskan kakek padaku. Atas dasar apa Anda bilang gelang ini bukan milik keluarga Anda? Saya sudah bekerja di toko 10 tahun. Setiap barang di sini sudah saya periksa. Kualitas gelang ini jelas bukan dari toko kami. Tanpa bukti, saya tidak bisa tukar. Tukar, harus. Tahu siapa saya? Panggil pemilik kalian ke sini. Nona Meng, manajer offline sedang tidak ada. Abaikan saja dia. Otaknya kurang encer. Biar saya yang tukar untuk Anda. Tidak bisa. Nona Mo, saya tahu hubungan Anda dekat dengan manajer kami. Tapi tetap saja, kalau manajer kembali, Nona Mo bisa tukar barang, kenapa repot? Tidak bisa! Saya sudah beberapa kali menemukan kalian menjual barang bermutu rendah. Nona Mo ke pelanggan lain. Aku tidak akan membiarkan reputasi Rui Fang tercemar lagi. Kok kamu banyak ngomong sih? Meng Yao Qiong, sikapmu menjijikkan.
Kapan rakyat biasa boleh masuk Ruifang? Kemampuanmu lumayan. Ayo, kita minum teh sambil menonton. Mang Changying, anak pungut. Kamu berani begitu padaku? Aduh, Nona Manggar. Kamu tidak apa-apa? Siapa kamu berani mengganggu orang penting? Cepat! Cepat! Berani bersikap tidak sopan pada nona kami. Tahu tidak di depanmu itu pemilik utama Ruifang? Pemilik utama, apa? Kamu maksudkan Tuan Besar? Haha, Mang Changi. Jangan-jangan jadi bodoh di barak tentara? Kamu tahu artinya tuan rumah? Perempuan kasar, kenapa ribut? Ini bukan tempatmu buat bikin keributan. Pergi sekarang! Kelihatannya hari ini aku harus beri pelajaran untukmu. Siapa yang berani bikin onar? Berani bikin keributan di Ruifang? Manajer, tolong bela saya! Perempuan kasar ini pukul orang, mengaku jadi tuan besar kita. Berani pukul orang di Ruifang? Kamu tidak tahu artinya mati. Pergi, panggil orang dari patroli. Manager Wang, lihat dengan seksama. Siapa sebenarnya saya? Xian He, Ru Yiling. Tidak mungkin. Panggil orang, tangkap dia. Kirim dia dan rencana palsu ini ke kantor pemerintahan. Aku ingin lihat dia dihukum seberat-beratnya. Pak Wang, Anda sudah 37 tahun di bidang ini. Sudah 10 tahun jadi manajer UI. Pada bab 7, jilid 3, buku pedagang, dijelaskan metode autentikasi Xinghe UI. Ingat? Ingat? Tentu ingat. Taburkan bubuk 7 bintang pada goresan kedua di token jika token asli. Bubuk akan menyatu dengan garis emas, membentuk pola badut. Pak Wang, ingatan Anda luar biasa. Kebetulan saya punya bubuk 7 bintang. Wang, wanita ini pandai memanipulasi. Dia sedang menipumu. Kalian belum coba bilang palsu. Takut dituduh. Aku tak percaya barangmu. Bawa 7 luminaries powder dan pisau dari toko. Kalau kau pilih, jalan sendiri. Lebih baik kita buat taruhan di sini. Jika tanda ini asli, aku tak hanya keluar dari Ruifang, tapi juga potong 3 jari sendiri. Itu sebagai penebusan. Jika tanda ini palsu, aku ingin kepala. Minta maaf 3 kali. Wang, tak perlu bicara. Uji saja. Palsu ya? Palsu. Tangkap dan pukul dia 3 kali. Kok buru-buru batu 7 luminaries. Temui emas. Harus menyatu dalam 3 napas. Apa? Ini? Harap perhatikan baik-baik. Pasti benar. Tuan Besar, ampunilah saya. Saya sudah memimpin Ruifang 10 tahun. Meski tak berjasa, sudah kerja keras. Tuan Besar, ampunilah saya. Minta ampun? Aduh, Tuan Besar, tolong tunggu sebentar. Saya akan segera kembali. Kau sendiri bersumpah dengan 3 jari. Segera, pergi. Aduh, Tuan Besar, ampunilah saya. Saya bodoh, layak hukuman. Panggil Tuan Besar. Bukankah sudah terlambat? Dulu saat saya memimpin pasukan, saya paling benci 2 jenis orang. Pertama, bodoh, menjilat atas, menindas bawah. Kedua, orang sombong karena kekuasaan. Pergi. Aduh, mulai sekarang, kamu jadi pemimpin Ruifang. Apa? Terima kasih atas kepercayaan Anda. Tidak perlu menolak. Ruifang merekrut ulang staf. Siapapun yang suka memanfaatkan kekuasaan tidak diterima. Saya pasti tidak akan mengecewakan tugas ini. Orang seperti ini, layani untuk saya. Nona Mawar, toko kami tidak menyambutmu. Pergi. Hari ini, toko tutup, inventarisasi, buka kembali, lain waktu. Selamat datang, para tamu.
Saya akan segera menulis pengumuman perekrutan. Silakan. Man changing. Kapan kamu menjadi pemilik bisnis keluargamu? Awas, akan saya lapor ke ayah. Biar ayah menghukummu. Rui Fang milik keluargamu, bukan Meng. Semua sudah tercatat resmi. Kamu bisa cek sendiri. Meng changing, kamu tidak tahu malu. Tunggu saja. Saat kamu menikah Zhao Zik, lihat kamu menangis. Rui Fang ini pasti akan hancur total oleh orang malak itu. Minggir! Nona, itu adalah Komandan West Factory, Nan Shisun, yang membela Anda di istana. Komandan West Factory pasti tahu banyak rahasia di istana. Bagaimana saya bisa mendapatkan informasi darinya? Ayah saya. Mama istana Selirian mengirim undangan. Katanya ada pesta puisi. Undang Meng Changying. Apa ingin menjadikannya putri mahkota? Ibu, dia berani mempermalukan aku di jalan. Kita tidak boleh membiarkannya bersinar di pesta. Meng Chenjing, Selirian mengadakan pesta 3 hari lagi dan mengundangmu. Tapi aku sarankan, lebih baik tetap diam di keluarga Mang daripada membuat malu keluarga Mang di luar. Tenang saja. Aku pasti akan pergi. Nona, ibu, biarkan dia pergi saja. Cari cara agar dia dipermalukan di depan putra. Gunakan kesempatan segera. Agar kita puas. Nona, sebaiknya jangan pergi. Kamu baru saja diturunkan status. Selirian langsung mengundang dan menyebut namamu. Ini jelas jebakan. Tidak masalah. Ini kesempatan bagus. Baiklah. Biarkan dia pergi. Sekaligus bisa memahami keadaan di ibu kota. Mungkin masih bisa menemukan petunjuk soal fitnah terhadap ayah dulu. Nanti kita pergi bersama. Hayang Biha. Sambut Tuan kembali ke rumah. Ayah. Saat aku tidak di rumah, kamu berani jadikan pernikahan Chang Ying sebagai alat. Siapa yang tidak tahu siapa Zhao Zik itu di kota? Demi mendekati menteri urusan rumah tangga, kamu bahkan mendorong putri keluarga Meng, pahlawan utara, masuk kesulitan. Ayah Chuan Wang Wei. Ini peringatanku terakhir. Chang Ying itu putri orang yang berjasa padaku. Kalau kamu berani main licik lagi pada dia, jangan salahkan aku cerai. Kamu mau Ibu? Tenang, sebelum ayah pulang. Dia sudah tahu masalah ini. Lalu ke keluarga Zhao membatalkan pernikahan untukmu. Zhao belum setuju, kamu tahu sendiri. Ayah jenderal, benci pejabat, suka ribut. Ayah letakkan pedang di depan Menteri Zhao. Mereka langsung diam. Ayah memang tangguh. Ayah sudah paham sifatmu. Aku khawatir anak Menteri Zhao tidak berumur panjang. Aku ganti baju dulu. Malam ini kita minum berdua. Baik. Ayah cepat pergi. Tuan memang sayang pada Nona. Tuan, ada petunjuk. Dulu ada satu orang dari pasukanmu yang berhasil lolos. Ia lama bersembunyi. Kini akhirnya muncul. Dia ada di kasino bawah tanah di Jalan Barat. Bisa lolos dari perintah kaisar. Mungkin dialah yang menjebak Ibu Suri dan jenderalmu. Dia hanya pengecut yang terus bersembunyi. Apakah benar bisa menjatuhkan permaisuri dan jenderal? Tentu tidak. Pasti ada tuan yang lebih kuat di belakangnya. Tuan, saya akan menangkapnya dan menginterogasi. Tunggu, jangan buru-buru. Biarkan dia hidup. Makin lama makin mudah ungkap dalang sebenarnya. Sudah temukan buku catatan asli di kasino? Belum. Tapi banyak tanda menunjukkan pemilik sesungguhnya. Kasino itu terkait dengan Pangeran Mahkota. Pangeran Mahkota? 3 hari lagi pesta puisi diadakan di Tianmandu kan? Nanti kediaman Pangeran Mahkota akan kosong. Saat itu adalah waktu terbaik untuk memeriksa catatan. Ibu, makanan suci rasanya aneh sekali. Kamu, Zisa. Ibumu Ling Changsai dibuang ke istana dingin. Tak ada kemurahan. Kamu sekarang anakku, kita satu hati. Apa yang kusukai,
Kamu juga harus suka. Saya mengerti. Mang Li Zhao dan keluarga lain sudah menerima undangan. Hanya Tuan Nam berkata, Tuan Nam bilang sedang sibuk urusan resmi di Xichang, tidak sempat datang. Ibu. Dan si Xuan berani menolak wajah ibu. Apa-apa, ini memang untuk mengacaukan penyelidikan mereka ke rumah judi. Rumah judi? Gimana? Kemarin 3 pengurus ditangkap perintah. Sekarang tinggal 1 di West Street. Sudah diurus barang-barang. Ibu, tenang. Saya sudah bawa ke rumah dan atur. Jamin mereka tak bisa temukan. Bagus. Zisong, yang paling penting sekarang adalah mengendalikan Meng Changyi. Tapi, ayah kandungnya adalah penjahat negara. Kalau kita tarik dia terang-terangan. Mungkin Kaisar menurunkannya jadi rakyat biasa, tapi tidak menghabisinya. Prajurit di utara masih memanggilnya Jenderal Muda. Warga perbatasan semua mengagumi Jenderal. Zisong ingin jadi putra mahkota. Kekuasaan militer paling penting. Zisong, pikirkan baik-baik. Ini masalah sulit. Jika kita melindungi, di mata Kaisar justru membantu mengatasi masalah. Pangkat rendah sudah cukup. Posisi Liang Yuan saja sudah memadai. Saya mengerti, saya akan siapkan seserahan. Tetapi, di Taslir, ibu berlaku tidak lagi bisa diputuskan oleh Meng Chengyin. Tunggu pernikahan selesai. Prajurit Sichu pasti akan berpihak saat itu. Baik Nan Ji-sun atau siapapun. Tuang ini kecangkir Mang Changyin. Dengar? Kamu akan mendapat imbalan setelah berhasil. Mang Changyin, kamu membuat ayahku menghukumku 3 hari penuh. Hari ini aku akan mempermalukanmu di depan semua orang. Kamu hanya bisa bersama Zhou Zai seumur hidup. Saya mengadakan pertemuan puisi. Santai saja. Duduklah. Oh, cepat bicara. Di mana? Pengambil. Tuan, saya sudah memeriksa kediaman Pangeran Mahkota. Sayangnya tidak ada bukti terkait tempat judi. Lihat. Ini taruhan. Jalan Barat. Tuan, dari mana dapat ini? Ditemukan di lumpur aula timur laut Istana Pangeran. Tuan, kamu sudah pergi duluan. Kita kurang teliti. Tersembunyi sangat rapi, putra mahkota pasti terlibat. Sekarang putra mahkota diasuh oleh Selir Yan. Meski West Bureau berhasil menemukan sesuatu yang terkait dengan hal ini, Selir Yan pasti akan melindungi putra mahkota. Benar. Sang kaisar kekurangan keturunan. Putra mahkota paling mungkin jadi penerus. Selir Yan akan melindunginya. Tapi jangan lupa, keluarga kerajaan tak berperasaan. Anak kandung ditinggalkan. Apalagi anak angkat. Lanjutkan penyelidikan. Awasi langsung. Nona Meng lapor segera jika ada perkembangan. Putra mahkota buka tempat judi, ya. Cukup menarik. Mang Chengjing, nanti tak ada yang mau bersajak denganmu. Aku ingin tahu apa yang kamu lakukan. Hamba ingin berbalas puisi dengan Nona Meng. Pangeran Agung beradu puisi dengan Nona Meng. Dia orang kasar dari medan perang. Mungkin sama sekali tidak paham sastra. Kalau Nona Meng gagal, malu bertemu siapapun. Lebih baik kembali ke perbatasan saja. Semula ingin mempermalukannya, kini sudah menyinggung Pangeran Agung. Lihat saja bagaimana nanti. Mulia, bersemangat. Saya bersedia menemani. Saya mulai lebih dulu. Pedang dan kuda menaklukkan negeri. Wanita pun tidak kalah dengan pria. Belum banyak belajar sastra. Gagah berani. Bahkan, pedang bisa menulis sejarah. Dia berhasil membalas. Nona Meng berani berbicara sembarangan di depan kami. Kamu, kalimat pedang menulis sejarah, membuat kita kalah. Sekarang selir kesayangan hanya akan memilih Nona Meng. Kita hanya jadi pelengkap. Bagus. Pangeran bertanya lagi. Jiwa luhur tak berubah dengan gaun merah. Bersediakah terkurung di kamar dalam? Burung Phoenix hanya bersarang di pohon wudong. Kenapa Yang Mulia harus mempermalukan diri sendiri? Hahaha, Nona Meng sungguh luar biasa. Ibu, hari ini aku baru tahu apa arti wanita hebat sejati.
Mohon berkati pernikahan aku dengan Nona Meng. Pernikahan? Nona, mereka ingin memaksa Anda? Tuan, Anda buru-buru mau kemana? Ditemukan lorong rahasia di bawah tempat judi di Jalan Barat. Suruh mau awasi, Kian Malu. Ja! Pangeran Sulu melamar Nona Meng di Tianmenlu. Kejadian mendadak lapor caranya. Bawa orang serang tempat judi. Pastikan semua lorong rahasia diketahui. Ikuti aku. Siapkan kuda. Meskipun Nona Meng diasingkan, jasanya melindungi negara abadi. Saya ingin menempatkan Anda sebagai wanita terhormat. Sebagai penghormatan dan kekaguman saya. Terima kasih. Saya tidak pantas. Saya kini telah dihukum. Tidak layak memasuki kediaman Anda. Saya sudah lama mengagumi Anda dan ingin menikah dengan Anda. Tidak perlu. Nona Wen terlalu merendah. Kaisar mengampuni karena kenangan masa lalu. Apakah Anda menolak status wanita terhormat? Ingin sesuatu yang lebih? Benar kakak, sebaiknya terima saja. Keberuntungan besar ini tak mudah didapat. Ada apa? Nona Meng biasa menerima tanda militer. Tak ingin menerima surat pernikahan dari saya? Atau Anda sudah punya orang lain di hati? Yang Mulia berbicara terlalu keras. Saya mana berani menolak titah pernikahan. Hanya saja, saat titah turun, saya kaget. Mohon maaf. Saya hukum minum. Mohon maaf kepada Yang Mulia dan Permaisuri. Meng tahu yang penting, di istana ini, banyak yang paham situasi. Tapi sedikit yang melihat keadaan jelas. Saya yakin Meng orang yang bijak. Ibu, benar. Pernikahan saya dan Mang sudah diputuskan ke depannya. Sepertinya penyakit lama kambuh. Kakak, kamu sakit? Mau panggil tabib? Tidak perlu. Obat ada di kamar saya. Saya istirahat di kamar samping saja. Xiao Chun, kalau penyakit lama, pasti ada obat di kamar. Cepat ambilkan. Baik. Qiu Mei, bantu kakak ke kamar samping istirahat. Meng Qianjing, kamu masih mau jadi pasangan pangeran? Ini bubuk pembawa malapetaka. Kamu dan Zhou Zai siap hancur nama. Kakak, jangan salahkan aku. Kalau mau salahkan, salahkan dirimu menghalangi adik kedua. Kamu istirahat dulu. Nanti Tuan Zhao datang menjagamu. Tuan, Nona besar Mang diberi obat oleh Nona kedua Mang. Sekarang di kamar barat. Aku di sini. Mengawasi. Syah. Siapa berani menyentuhnya? Biarkan berkah milik tuanmu dinikmati sendiri. Gubernur, kenapa Anda? Orang West Depot. Apakah istirahat ganti pakaian penjara perempuan juga kamu campuri? Mereka memberimu obat. Tidak perlu khawatir. Yang memberi obat sudah menerima akibatnya. Mainkan sandiwara ini. Kamu ingin tolak pernikahan dengan skandal keluarga Mang. Langkah berani. Tapi, Nona Meng, tak takut reputasi dirimu hancur? gubernur yang berada di atas semua orang, kecuali satu. Peduli padaku seperti ini. Kenapa? Aku hanya ingin memberitahu Nona Meng. Mungkin kita bisa bekerja sama. Urusanku. Aku paham sendiri. Kalau mau bantu aku, nanti bilang saja tidak melihatku. 我应该 sudah tak mengenaliku. Ya sudahlah, jika benar-benar terpaksa, aku lebih memilih mengambil dengan... Yang Mulia, Pangeran, ada masalah. Saya ke kamar. Lihat kakak. Tapi saya mendengar suara laki-laki di dalam. Mereka sedang berbuat tidak senonoh. Apa? Tidak boleh begitu. Berani-beraninya mereka melakukan hal keji di hadapan saya. Pengawal, antar saya ke pavilion barat. Yang Mulia, saya rasa kakak mungkin hanya khilaf sesaat. Diam. Belum melihat orangnya sudah membuat tuduhan. Ini aturan keluarga. Meng, siapapun merusak pesta, hukum tegas. Pergi. Buka pintunya sekarang. Yang Mulia, Pangeran tolong! Wanita kasar mencemarkan nama baik saya. Lakukan. Tarik orang itu. Keluar. Meng Qianjing,
Tak disangka kau sehina ini. Kau benar-benar mempermalukan keluarga Mac. Xiumei, ternyata kamu tuan muda. Kau wanita hina! Berani-beraninya memanfaatkan aku. Yang mulia, wanita ini hendak mencelakai hamba. Mohon hukum dia mati. Apa yang kalian lakukan? Ramai sekali. Mama Changi, kenapa kamu di sini? Bukankah seharusnya kamu sedang melakukan sesuatu? Oh, kamu kecewa melihat aku baik-baik saja? Aku justru penasaran. Nona, kedua, Mang, menurutmu seperti apa Nona Solomon sekarang? Tuanan, kenapa Anda datang? Ada yang mau tolak kezaliman di Tianmanlu, kebetulan. Aku minum teh di sini. Tuan Nan memang selalu tahu kabar. Dan sangat cekatan. Tuanan, pelayan ini ingin mencelakai saya. Mohon bantu, saya dapat keadilan. Milia, Permaisuri, Pangeran Besar. Walau Tuan Muda jauh nakal, kalau hari ini tak ada kejelasan. Sepertinya Menteri Kepegawaian takkan tinggal diam. Pengawal, selidiki untukku. Siapa yang berani memasang jebakan di pestaku? Nona kedua, tolong. Diam, dasar budak hina. Lihat perbuatan. Yang mulia, mohon pertimbangkan. Saya tidak berani berbohong. Nona kedua menyuruh saya menyampaikan surat kepada Tuan Zhao. Katanya Nona Mang ingin bertemu diam-diam di sini. Diam, jangan fitnah tuanmu. Bawa budak ini pergi dan periksa baik-baik. Yang mulia, ampuni saya. Yang mulia, masalah di keluarga Meng mencemarkan nama kerajaan. Harap Anda mencabut Kau pura-pura tertipu. Licik memancing lawan masuk perangkap. Kau menyingkirkan aku. Hancurkan perjodohan. Mang Chenji, kau sungguh keji. Adik, tahukah kenapa panah selalu tepat sasaran? Karena pemanah tidak pernah salah memilih targetnya. Mohon Yang Mulia menarik keputusan. Nona mau meracuni saudara kandungnya. Tampak jelas keluarga Mang tidak bermoral. Keluarga Mang sampai punya masalah sekotor ini. Kurasa pernikahan Nona Mang dan Pangeran Mahkota pasti batal. Ibu, apa maksud Nona Mang? Saya sudah memutuskan. Tak ada alasan untuk mencabut putusan begitu saja. Meng Chengking, jangan kira pernikahan pangeran main-main. Yang mulia banner-banner bersih. Itu berarti kau mengabaikan hukum negara situ. Kalau tidak dihukum tegas, jika semua meniru, bagaimana wibawa kerajaan? Wanita hina ini hampir celakakan aku. Harus dihukum berat. Kapan saya bilang tidak menghukum? Tapi kesalahan Nona Mang kedua. Mengapa libatkan anggota keluarga Mang lainnya? Kamu suka meracuni orang. Aku akan menjodohkanmu dengan Tuan Komandan. Aturan Xiqiang pasti lebih cocok untuk Nona Mang. Yang mulia ingin mengorbankan. Aku menikah dengan seorang unik. Aku tidak mau. Apa? Apakah Tuanan marah karena aku salah jodohkan? Tidak mau terima titah? Terima kasih, Lady Consort pernikahan. Lebih baik adakan dua pernikahan bersamaan, dua kebahagiaan, juga biar semua orang lihat bagaimana kerajaan memperlakukan para pahlawan. Nancy Xu Wan Gao, kamu lantang. Berani bandingkan pernikahanmu denganku. Pangeran, jangan marah. Tentu pernikahan saya tak sebanding dengan Anda. Tapi pernikahan yang diberikan Lady Consort jika asal akan benar-benar dianggap kerajaan yang main-main dan tidak serius. Baiklah. Saya akan mengikuti keinginanmu. Anda adalah komandan. Mengapa nikahi wanita jahat? Ambisi Mang Yao Kiong, bukan di Biro Barat. Maksud Anda, dia ingin menikahi pangeran. Nona besar mau menikah dengan pangeran mahkota. Awasi. Mang Yao Kiong, Yan Jilan, ingin masukkan orang. Aku ikuti maunya saja. Namun, siapa yang dinikahi, aku putuskan sendiri. Di hari pernikahan, pengantin dan upacara salah. Kamu bilang, saat Qi Jisong membuka penutup kepala, Ekspresi pengantin berubah pilihan. pasti benar sekali. Hayan Piha. Di keluarga Meng, ada seseorang yang kau tolong. Kalau tidak salah namanya Liu. Panggil Ibu, Mang Changyan.
benar-benar membuat kita menderita. Sekarang dia bahkan ingin aku menikah dengan Kasim Lansis. Dia bahkan bukan pria. Halo, lalu bagaimana ini? Anakku malah. Bu, Nona, tenang. Saya punya sesuatu, katakan. Boleh, cepat. Ada cerita rakyat tentang musang menggantikan pangeran. Kita bisa benar. Mengapa kita tidak ikut rencananya? Ibu, maksud ibu apa? Tukar pengantin. Apa? Sebelum pernikahan, cari beberapa orang di luar. Kacau pada hari pernikahan itu. Biasa saja. Saat itu, kamu tukar kereta pengantin dengan wanita itu bersama pengasuh. Tenang saja, Bu. Saya akan atur ini dengan baik. Tunggu sampai nasi sudah jadi bubur. Lalu keluarga kerajaan pilih mana? Harga diri atau kebenaran? Tapi Mang Che ingin cukup ahli bela diri. Kalau itu kegembiraan, mengapa dia tidak sadar? Ibu! Meski kemampuannya hebat, apa gunanya? Cuma menambah dosis obat keras saja. Sudah kuberikan tugas ini. Cepat lakukan. Baik. Ibu memang pandai merencanakan. Aku ingin lihat bagaimana dia dipermalukan hingga mati oleh orang Yan di hari pernikahan. Jiang Ying, saya tanya terakhir kali. Apakah benar kamu harus menikah? Surat nikah turun, titah kaisar, tak bisa dilanggar. Mau tidak mau, apa bedanya? Omong kosong. Aku akan masuk istana sekarang. Tak perlu lagi lambang jenderal ini. Ayah angkat, aku tak bisa biarkanmu risiko ini. Tak bisa biarkan kebenaran lonceng tersembunyi. Terkubur selamanya. Lagi pula besok kamu harus keluar membasmi perampok. Hal penting, urusan cinta hanyalah perkara kecil bagi putri. Cita-cita hidup putri. Bela ayah. Lagi pula, tiba-tiba Yang Guifei ingin menikah. Tidak aneh? Istana berbahaya. Jika Qizi Song tahu rencanamu, kamu bisa celaka. Bagaimana ayah bisa memenuhi amanat dari ayah kandungmu? Tapi tergantung kemampuannya. Kamu memang begitu. Baik, ayah akan menuruti keinginanmu. Kasih. Apakah Anda merasa tidak enak? Mungkin mahkotanya terlalu berat. Saya agak pusing. Ayo kita segera ke aula depan. Tutupi dengan cepat. Waktunya sudah tiba. Segera antar dua nona pergi. Cepat naik tandu. Jangan lewatkan waktunya. Langkah Jiang Ying kacau. Sepertinya dia sudah diberi obat. Pangeran anjing, siapkan nyawamu. Hah? Lindungi pangeran pertama. Kamu, lindungi pangeran pertama. Tidak boleh hari pernikahan, tidak boleh buka penutup kepala sendiri. Ini tidak baik. Mari naik tandu. Ah! Ya benar. Yang mulia, pembunuh sudah dibunuh. Sayang tak ada yang hidup. Pangeran pertama, Anda kaget. Tuan Nan, untung ada Anda. Kembali ke rumah. Jangan tunda urusan penting. Turun. Ya, bangun. Mereka sudah pergi. Kalian berdua sudah bekerja keras. Terima kasih, Nyonya. Kalian tahu aturan di sini. Simpan rahasia ini. Jangan bertemu lagi. Malam pengantin. Begini cara menyambut suamimu? Nan Xishun, kenapa kamu? Temyang,
Tindakan tipu muslihat hebat, berani tukar tanduk pengantin di depan umum. Tahukah kamu ini kejahatan membinasakan keluarga? Mang, coba pikir, siapa yang paling tidak ingin kamu menikah dengan putra mahkota? Saya cuma ikut saja, Arut. Hemyang dan putra tertua sama-sama menghargai reputasiku di militer. Sayang, Mang, kamu bisa tahu aku diam-diam berperan. Menunjukkan kamu bukan orang biasa. Menikah dengan Qi Jisong. Sayang sekali. jadi Hemyang menginginkan aku sebagai alatnya. Ingin memilikinya untuk mempermalukan putra tertua dan Yang Guifei. Dua-duanya benar. Menikah dengan Qi Jisong. Kau hanya akan jadi korban Yang Guifei. Di sini, kau bisa hidup sebagai manusia. Jika pembunuh membunuhnya, aku mati. Sebaiknya berpura-pura bekerja sama dan cari bukti yang menjebak keluargamu. Gubernur, Anda pandai bicara. Tampaknya aku tak punya pilihan lain. Aku belum bisa memberitahu Yonghe tentang identitasku. Pemulihan nama sulit. Satu langkah salah, bisa semua gagal. Aku tak bisa biarkannya campur. Baik, orang bijak tahu situasi. Mulai sekarang, kau bagian dari keluarga selatan. Changying, maaf buat takutmu. Saat aku naik tahta, kau jadi wanita paling mulia di negeri ini. Changying, jangan takut. Biar aku melihatmu baik-baik. Malam pengantin berlalu singkat. Kok kamu? Mang Yaoqiu, Hina. Mana Mang Changying? Pangeran, Yaoer adalah putri sah keluarga Meng. Meng Changying yang sial itu tidak pantas bersanding dengan Anda. Aku dan Pangeran memang jodoh. Jiang. Jodoh! Kamu perempuan hina! Berani berlaku seenaknya, kucekik kamu! Seisong, hentikan! Ibu, kenapa kesini? Sekarang semua orang di kota tahu nikahmu. Jika putri pangeran mati malam pernikahan, kau pikir kaisar masih akan menyerahkan tahta padamu? Katakan! Wanita, hina! Kamu buat ini! Paduka, ampun. Saya suka Anda. Saya terpaksa melakukan ini. Kau bajingan! Memang kau... Aku akan membuatmu lebih menderita. Heng, kau bahkan tidak mau mendengar ibumu. Ibu, saya tidak berani. Bawa dia pergi dulu. Baik. Kau pikir ilmu ilusi Meng Yaoqiong bisa menipu mata kepala inspektur barat? Sekarang Nan Shiksun justru malah bersama Meng Changying. Masalah jadi makin rumit. Bangunlah dulu. Jika benar Nan Shiksun yang memerintah. Aku yang hancur. Urusan penting ibu juga gagal. Tapi Mang Yaoqiong memang menjijikan. Saya tak bisa terima ini. Meskipun Meng Yaoqiong itu lemah, dia tetap putri utama keluarga Meng. Dia masih berguna. Tapi mulai besok, kamu harus menunjukkan bahwa kamu sangat dekat dengannya. Agar Raja melihat kebaikan dan kemurahan hatimu tanpa mengingat masalah lama, supaya lebih menyukaimu. Saya mengerti. Adapun Nan Shishun dan Meng Changying berani mengganggu urusanku. Aku pasti akan membuat kalian membayar harganya. Nona, kamu datang. Nona, ini salahku. Saat Liu nenek bawa aku, baru tahu kamu dijodohkan dengan Nan Shiksun. Kita kabur. Dengan kemampuan kita, mereka tak bisa menahan. Duduklah. Nanti panggil dia Tuan Muda. Ya. Nona, Aku sudah sepakat dengan Tuan Nan. Kami akan mencari bukti untuk membela ayah. Ini yang utama. Kehormatan pribadiku tidak penting dibanding ini. Nona, sekarang pernikahan sudah tak bisa diubah. Saat itu permaisurian sangat memaksa. Nanti dia pasti lebih menargetkan Nona dan Tuan Muda. Tiap langkah kita selama ini selalu penuh bahaya. Aku tak takut konflik terbuka atau sembunyi-sembunyi. Aku hanya takut tidak bisa membuktikan ayah dan permaisuri tidak bersalah. Dan juga kakak, Zijin. Ikut aku keluar jalan-jalan. Nona, ayo pergi. Aneh, kenapa makanannya di sini? Semuanya aku suka. Nona, ini kamar siapa? Sepertinya ruang kerja milik Tuan Muda. Kau pulang dulu. Ya. Bunga-bunga ini
Selain ayah dan kakak Zijin. Tak ada yang tahu seleraku sedetail ini. Sudah wafat. Kakak Ziking tak diketahui nasibnya. Mungkinkah dia? Suzy, orang yang kita awasi muncul di dekat lorong rahasia. Jangan-jangan dia kirim orang mematai? Ternyata Nyonya di sini. Yang Mulia memanggil segera. Aku ke istana. Nyonya bebas. Tuan, itu mesti mantan anggotamu Family Army yang telah kita awasi setengah bulan. Ikuti. Uji, mantanmu Family Army. Bukankah dulu mau Family Army semuanya gugur di bawah bendera Shenwu Army? Kok bisa? Itu ciri khasmu Family Army. Apakah ada pintu keluar lain dari lorong rahasia ini? Tidak. Aku harus lihat. Kemana orang itu pergi? Lorong rahasia rumit. Tampaknya MUC tahu tempat ini. Hati-hati. Segera cari. Baik, masih mau mengikuti aku? Kamu terlalu meremehkan kekuatanmu, Family Army. Hey! Mu Family Army pernah menyelamatkanmu. Family Army apa? Aku tidak tahu. Kamu salah orang. Lepaskan aku. Perintah Chineng hanya dimiliki oleh pengawalmu Army. 10 tahun lalu di malam berdarah, seluruhmu Army musnah total. Mengapa kamu ada di sini? Di sini. Dengar, aku tidak jahat. Jenderalmu dijebak karena kamu masih hidup. Siapa kamu sebenarnya? Jangan campur. Selama Blue Wolf Order ada, semangat pasukanmu tidak akan hilang. Tega melihat jenderalmu mati dendam? Blue Wolf Order. Tahu apa di baliknya? Dulu, karakter loyalty inilah yang membunuh semua saudara kita. Jadi, diselidiki. Selidiki. Siapapun yang menyelidiki akan mati. Mau jadi korban di kuburan massal. Lihat baik-baik siapa aku. Mata ini. Kamu adalah jenderalmu. Katakan, apa lagi yang kamu tahu? Saya tidak peduli siapa kamu. Kalau sudah menemukan saya, siaplah. Hati-hati. Senjata rahasia. Tuan, Wuji kabur. Tambahkan orang. Kita harus menemukannya. Baik. Yue, bagaimana kamu? Panah. Sangat merepotkan. Apa yang harus kulakukan? Kakak Siki. Aku di sini. Terusan. Kakak Siking selalu ada. Maaf Yue, situasi di ibu kota sangat rumit. Aku tak bisa egois. Aku tak bisa menyeretmu ke dalam bahaya ini. Aku hanya ingin kau baik-baik saja. Aku hanya ingin kau selamat. Juan, aku lelah. Tuan, aku sudah ketahuan. Orang itu menemukan senjata rahasia dan mengejar ke lorong rahasia. Gadis itu adalah keturunan keluargamu yang sangat hebat. Dan ada ahli bertopeng yang menyelamatkannya.
Kau tak berguna. Mang Changying sudah lama bertarung di medan perang. Jangan diremehkan. Aku ceroboh saat itu. Biarkan jalan kecil ini melarikan diri dari istana. Pria bertopeng itu, kau bisa lihat jalannya? Gerakannya cepat. Sepertinya teknik gerakan tanpa bayangan istana. Satu gerakan dan satu gerakan adalah sedikit bayangan pistol keluargamu. Bawahan. Mushi, aku bisa membuatmu dari pengkhianat keluargamu menjadi pemilik kasino. Juga bisa mengembalikanmu jadi bangkai hewan di kuburan massal. Apakah gadis itu tahu kau pernah memberi bukti palsu membantu musuh? Tidak tahu. Bagus. Jangan keluar istana dulu. Sembunyilah di sini sementara. Di sini paling aman. Siap. Saya pergi. Orang ini tidak perlu disimpan. Segera singkirkan. Siap. Suruh acak pintu masuk semua lorong rahasia. Sepertinya kasino di West Street tidak bisa diselamatkan. Anakku ini memang tidak berguna. Ku beri tugas kecil saja. Malah gagal. Untung aku masih siapkan langkah cadangan. Pangeran pertama hanya umpan asap untuk mengelabui pengawas West Factory. Jangan khawatir, kepingan catur. Siap, sudah waktunya dibuang. West Factory ingin menangkap ikan besar, bukan? Berikan ikan terbaik kepada mereka. Siap, saya akan segera melakukannya. Nyonya sudah sadar. Bagaimana perasaannya? Apakah lukanya masih sakit? Obatnya sudah siap. Silakan diminum selagi hangat. 那是说 Apa yang baru saja kau panggil aku? Istri. Sampai kapan kau akan berpura-pura? Dulu kau janji akan kembali mencariku. Aku sudah menunggu lama. Keluarga Meng akan menikahkanku sampai aku hampir mengira kau sudah mati. Tapi kau sudah lama berpura-pura di sisiku, melihatku menebak-nebak seperti orang bodoh. Salju utara. Janji 10 tahun lalu, setiap hari aku ingat. Dulu aku dibawa oleh kepala Kiao. Hampir kehilangan nyawa berkali-kali. Baru bisa sampai di posisi saat ini. Kini aku begini. Bagaimana aku bisa pakai nama Kizikin? Aku tak bisa lindungi diriku. Mana berani aku mengakuimu? Jangan bicara begitu. Bagiku, Kizikyu selamanya orang yang tumbuh bersama Yune. Bisa hadapi hidup mati bersama. Orang yang paling ku cinta dan akan bersama seumur hidup. Tetap setia selamanya. Dulu juga begitu. Sekarang tetap sama. Selama bertahun-tahun ini, saya selalu memperhatikanmu, tapi saya tak bisa mencarimu saat kamu berperang. Kamu menjadi pahlawan besar seperti jenderalmu. Aku sangat bangga padamu. Sementara aku hanya di istana, sibuk dengan intrik kecil. Mencari setiap petunjuk. Aku ingin membersihkan nama ibu dan jenderalmu, dan agar bisa bersamamu. Berdiri terang di bawah matahari. Kakak Ziki, selama tahun-tahun ini, bagaimana kamu bertahan? Pada sekarang aku mengerti. Orang seperti aku tak lihai merencanakan. Bisa lolos dari setiap kesulitan. Karena kamu selalu di belakang. Menghapus semua hambatan untukku.
Kamu sudah bekerja keras selama ini. Karena kamu ada di sini, semua kesulitan ini bukan masalah. Minum obat dulu, kenal. Saat menyelidiki kasino, tiba-tiba muncul mantan anggota pasukanmu. Dia mungkin adalah kunci terbesar bagi kita. Sayangnya, dia sekarang menghilang. Lalu, bagaimana? Cari dia sekarang. Di mana sebenarnya pintu keluar lorong rahasia itu? Yohe, tenang dulu. Orangku sudah diam-diam mengikuti jejaknya. Sabar untuk hasil lebih besar. Hanya begitu kita bisa menemukan dalang yang menjebak pasukanmu dulu. Dan sisa pemberontak dari utara. Hasil. Jejak hilang. Lorong dari pintu rahasia sangat rumit. Sicha, orang masuk, kemudian hilang jejak. Petunjuk hilang. Aku curiga ada sesuatu di bawah ibu kota yang belum kita ketahui. Jaringan dark blood yang luas, dark blood penanda. Kak Oksigen, kau masih ingat simbol segitiga kecil yang tidak terlalu mencolok itu di dinding lorong kasino? Sepertinya itu adalah semacam tanda khusus mereka. Itu bukan tanda biasa. Saya ingat, itu sandi khusus untuk menyampaikan pesan di dalam kelompokmu. Hanya komandan inti dan pengawal dekat yang tahu artinya. Seperti ini. Seperti ini. Susun 3 segitiga. Berbeda begitu. Apa arti akhirnya? Di sudut tenggara, sejauh 3 jam. Maksudmu? Orang itu mungkin bersembunyi atau meninggalkan petunjuk sesuai tanda ini. Mungkin sekali. Kasino disegel. Tapi orang Biro Barat mungkin tidak tahu tanda ini. Mau tahu lebih lanjut, kita harus balik ke kediaman Mang. Kembali ke kediaman Mang, ayah menyimpan buku rahasia peta tanda. Jadi, tanda rahasia pasukanmu muncul lagi? Ja. Putri curiga, mantan prajurit yang dulu berkhianat, sekarang ada di ibu kota. Ayah siap menghadapi masalah keluargamu kapan saja. Tenang, ayah. Aku pasti menangkap musuh dengan tangan sendiri. Pengawal, siapkan kuda. Baik. Sudah ditemukan? Belok kanan, di sudut ketiga. Muji masih hidup, meski kondisinya berat. Aduh. Di sini sudah dekat Gunung Jinfu. Lewat sana, puluhan li lagi sampai perbatasan Beizhou. Jalur rahasia ini rumit dan terhubung sampai ibu kota dan perbatasan. Tentu bukan hanya untuk mencari uang. Pasti ada tujuan lebih besar. Tuan, kami menemukan Muji di jalur rahasia. Kondisinya parah. Sedang di... Anak Tuan Mang memang sangat hebat. Hanya dengan beberapa trik yang cerdas. Semua rencana perjudian yang sudah lama aku susun hancur total. Anda terlalu khawatir. Cuma trik kecil. Tidak masalah. Biarkan mereka selidiki. Aku sudah siap dari awal. Tapi Tuan Mang menyembunyikan keturunan pemberontak di hadapanku. Bahkan mengajarinya bertarung dan memberinya kekuasaan militer melawan aku. Saya tidak punya niat lain. Dulu jenderalmu pernah menyelamatkan saya. Saya hanya ingin membalas budi. Yang pihak. Membalas budi. Soal pernikahan. Aku sudah menyelamatkan putrimu sendiri. Menjadikan permaisuri pangeran. Bagaimana kamu akan membalas jasaku? Jika Meng Changying tahu, ayah angkat yang ia hormati ternyata adalah salah satu musuh yang membunuh ayahnya. Bahkan, dulunya kamu juga turut membantu dan membiarkan pelaku yang menjebak Mu Hang dan An Yi lolos. Bagaimana dia harus memandang Anda? Apa yang Anda inginkan? Heian Bihe. Aku mengatur selama bertahan-tahan untuk mengambil alih semua bisnis bawah tanah di ibu kota. Dan menggunakan uang itu untuk mengendalikan para pejabat.
Aku ingin penyelidikan Meng Changying dan Nan Xishun berhenti di sini. Tidak bisa berbuat apa-apa. Meng Liangde, kamu masih berpura-pura menjadi pejabat setia di Sichu? Jangan, kita sama-sama dari negara jauh utara, sama-sama berdarah jauh utara. Bagaimana? Ada solusi? Ada solusi? Setelah Nan Shishun menyelamatkan warga di Gunung Haifeng, sang penguasa memberikan santunan. Kita bisa ciptakan kasus yang lebih besar, biar mereka tak sempat urus ini. Maksudmu, bisa membuat santunan kerajaan menghilang? Jika Nan Shishun disuruh menyelidiki, kita bisa atur jebakan. Bisa jadi dia gagal mengungkap, lalu dihukum mati karena kelalaian, atau biarkan dia temukan pelaku sebenarnya. Itulah orang yang ingin kita singkirkan. Tuan Meng memang sangat berwawasan. Tapi aku tak hanya ingin nyawa Nan Shishun. Aku ingin kendalikan seluruh Sichu. Putra mahkota sudah tersingkir. Gunakan dia untuk kacaukan pemerintahan Sichu. Aku ingin jauh utara memerintah dunia. Changyu, ayah telah mengecewakanmu? Luka parah di paru. Banyak darah. Kalau bukan kekuatannya. Tanpa melindungi nadi jantung dengan tenaga dalam, tak bisa bertahan. Ada cara untuk menyelamatkan? Sulit. Saya cuma bisa berusaha. Stimulasi titik akupunktur dengan jarum emas. Mungkin bisa membuatnya sadar sebentar. Setelah itu, tak pasti. Lakukan yang terbaik. Meski hanya sebentar. Itu sangat penting bagi kami. Sekarang, tanya yang ingin ditanya. Puja, lihat aku. Aku Yola, putrimu Shuai. Apa yang sebenarnya terjadi di utara dulu? Siapa yang menjebak ayah, kakak dan permaisuri? Nona, Mushuai. Maafkan aku, waspada yang jahat di sana. Terutama ketika malam hari tiba. Aku bukan yang utama. Yang jahat. Di istana siapa? Apa yang terjadi padanya? Masih hidup, tapi belum tahu kapan bisa sadar lagi. Ada yang jahat di istana, bukan yang utama. Seberapa besar permainan ini? Apakah kita juga hanya pion bagi sang pengatur? Aku merasa cemas. Apakah semuanya terlalu lancar? Memang terlalu lancar. Akhir-akhir ini Sichuan mendapat banyak petunjuk. Semua mengarah ke putra mahkota. Putra mahkota. Waktu ayahku difitnah, putra mahkota seusia kita. Bukan dia. Benar. Sekarang rasanya bukan kita yang menemukan petunjuk. Tapi petunjuk itu sendiri datang pada kita. Kita benar-benar mengikuti arahan mereka. Kau maksudkan, dalang di balik layar, tahu kita sedang menyelidiki. Sengaja memberikan petunjuk. Aku curiga mereka punya rencana lebih besar. Tuan. Kabar istana, uang bela sungkawa dirampas kemarin. Raja minta Anda selidiki. Kalau tidak terpecahkan dalam 3 hari, nyawa jadi taruhan. Mengapa Kaisar mengabaikan rakyat? Bukan hanya 3 hari. Bahkan 7 hari tak tega bunuh seperti ini. Kecuali ada yang memperkeruh. Ada perubahan di istana belakangan ini? Selirian merekomendasikan kasus pencurian uang santunan yang mulia. Bahkan membuat sumpah militer sebagai peringatan. Apakah karena urusan pertukaran pernikahan? Dia menyimpan dendam, memanfaatkan orang lain untuk balas dendam. Zaixing, apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir. Yang Jinlan begitu terburu-buru. Pasti dia lebih cemas dari kita. Biar aku menemui dia dulu. Tuan Anda
Tuan Nan, aku kira Anda tidak akan datang. Dengan tugas besar ini dari Yang Mulia, tidak mungkin aku tidak datang menyampaikan terima kasih. Setelah urusan pertukaran pernikahan, Zisong berulang kali menuntut Tuan Yu di istana. Bisa tahan penghinaan ini, Tuan? Apa maksud Anda? Orang tua yang mencintai anak pasti berpikir jauh ke depan. Sekarang Zisong dibutakan oleh orang jahat di sekitarnya. Saya ingin Anda libatkan dia dalam kasus dana bantuan. Bersihkan orang jahat di sekitarnya. Anda sangat perhitungkan. Tapi, bagaimana jika saya menemukan orang lain yang terlibat? Itu tergantung Anda. Pilih masa depan cemerlang atau kehancuran seluruh keluarga. Hati-hati, Lan! Berani-beraninya mengancam saya terang-terangan. Semakin dia panik, semakin jelas ada masalah dalam aksi ini. Setahu saya, perak resmi selalu ada cap Kementerian Keuangan. Jika mereka ingin menghilangkan uang santunan tanpa jejak, kecuali lebur dan cetak ulang. Kapur, jika mereka lebur dan cetak ulang. Pasti pakai kapur untuk hapus cap resmi. Suruh Dongking selidiki. Mana yang baru-baru ini beli kapur banyak? Cap. Tuan, sudah ditemukan. Kemarin Suisian, Ufang di timur kota beli kapur banyak. Manajer bilang perintah pemilik. Tak tahu tujuannya. Sekarang ada yang pakai kereta bawa kapur itu keluar kota. Tujuan tidak jelas. Kemarin baru beli, waktunya cocok. Tapi apa permaisurian akan tinggalkan jejak sedemikian jelas? Tentu saja. Tidak. Tapi jika ingin menjebak Pangeran Mahkota, semua celah ini memang sengaja dibiarkan. Apakah kita tetap selidiki? Selidiki. Karena dia ingin mengarahkan ke Pangeran Mahkota, kita ikuti saja. Apakah orang itu akan mengaku tentang dia? Terserah! Kalian mau apa? Semuanya atas perintah Pangeran Mahkota. Saya tidak tahu apa-apa. Sudah cepat sekali menyebut Pangeran Mahkota? Alat hukuman belum dipamerkan. Kamu malah sudah mulai acting di depanku. Kuberikan satu kesempatan terakhir. Siapa yang mengutus kalian? Katakan yang sebenarnya. Nyawamu selamat. Saya bilang, Pangeran Mahkota itu, Pangeran Mahkota. Kalau tidak percaya, bunuh saja saya. Pangeran utama. Ini hasil penyitaan dari kelompokmu. Bangsawan ibu kota penuh kejahatan. Hanya orang Beizhou yang suka memakan jantung ikan hidup. Kamu bohong! Asal-usul saya dari Yuzhou. Kenapa Yuzhou ada dialek Yanshan? Kalimatmu tadi. Jelas itu bahasa resmi. Bezak. Kalian mata-mata Beizhou. Apa hubunganmu dengan selir kaisariat? Aku mata-mata Beizhou. Kenapa? Orang Beizhou tidak bisa kau bunuh. Baik kau maupun ayahmu tidak akan bisa menghancurkan Beizhou. Ayah! Bagaimana kau tahu ayahku? Siapa yang dulu memfitnah ayahku? Sebenarnya, seberapa banyak yang kau tahu tentang masa lalu? Apakah Yan Zilan pelaku khianat dan kerja Panyin, dia memancingmu. Jangan ketawa. Dia memang pintar. Kamu tidak akan menemukan apapun. Demi raja, Beizhou. Terlambat lagi. Dia menyembunyikan kapsul racun di mulutnya. Petunjuk terputus lagi. Mereka yang dipanggil ini hanya pengacau. Sak Muji, baik. Sepertinya pernah melihat tanda ini. Bisakah Tuan Nan menahan amarah? Siapa? Yan Jilang, kenapa dia punya cincin dengan tanda Beizhou? Sebenarnya, siapa dia? Muji, sadar. Ayo, kita lihat. Kita dapat kebenaran. Ada hantu di istana. Itu dia. Muncul! Celaka padaku! Apa
hantu di istana itu Yan Jinlan? Apakah kejadian utara dulu? Dia yang menjebak ayahku? Tidak! Tidak sakit. Dia bisa membunuh. Dia akan membunuh semua orang. Muji, perhatikan baik-baik siapa aku. Aku putra, permaisuri, Ani, Pangeran Shichu. Lihat dia lagi. Dia satu-satunya darah Mushuai. Semua keluarga kami gugur di medan perang. Kau pikir diam bisa menebus dosa? Kau pikir dengan begitu bisa lepas tanggung jawab? Muji, masih ingat? Ayahku pernah berkata, prajurit keluargamu lebih baik mati berdiri. Tidak mau hidup berlutut. Saudara kita mati dengan nama pengkhianat, tak dapat tenang. Kau pikir setelah mati, melihat mereka tak akan menguliti kau hidup-hidup. Aku ingin kau memalsukan bukti pengkhianatan dan kekacauan di barak yang melibatkan Mu Heng dan An Yi. Kalau tidak, putri kecilmu akan merasakan derita yang tak terbayang. Ayam pihak. Aku telah mengecewakan jenderalmu. Aku telah mengecewakan permaisuri. Dan juga para saudara. Katakan. Siapa dalang di balik tuduhan terhadap jenderalmu dan permaisuri? Dia itulah wanita yang kejam sekali itu. Ye Qinglan yang memang tahun itu. Yan Jinlang paksa saya fitnah Mushuai dan permaisuri hianat. Kalau tidak, bunuh istri anak. Saya bingung. Saya tidak punya pilihan. Kemudian, Yan Lin memberikan surat palsu ke Pangeran Mahkota. Manfaatkan orang bodoh itu sebagai alat kasino bawah tanah milik Pangeran Besar. Tapi sebenarnya, dia yang mengendalikannya. Tamak menyusupkan bisnis ke situ, menjebak ayah saya dan permaisuri, Yan Jinlan. Orang ini sangat licik. Tak heran dia bisa berkuasa di istana dan pemerintahan. Ternyata dia memang punya jaringan rahasia besar di belakangnya. Tunggu, Chang Ying, kamu masih ingat kapan Yan Jinlan masuk tentara? 3 tahun sebelum permaisuri wafat. Tunggu, hanya 3 tahun. Tak mungkin dia punya banyak kekuasaan. Katanya, dia orang Jinzhou. Aksen Jinzhou terdengar lembut seperti daerah Haier. Tapi aksen Mandarin dia sangat standar. Apa? Apa maksud? Bukankah dia bukan... Pantas saja dia pakai Pangeran Mahkota sebagai alat. Pantas semua orang Beizhou tunduk padanya. Kalau Yan Jinlan juga orang Beizhou, semua jadi masuk akal. Pangeran Mahkota cuma boneka. Jadi yang dia mau bukan sekadar kekuasaan. Ia ingin tahta. Shichu. Oh, tidak mungkin. Aku dipaksa memfitnah jenderal ibu. Mana mungkin? Aku jadi pengkhianat negara. Aku Mujuo jadi pengkhianat. Mushi, Cepat panggil tabib istana. Selamatkan nyawanya. Baik. Yan Jinlan belum terbongkar. Dia tidak boleh mati. Kami sudah ada kesaksian bekas bawahan. Tapi untuk membongkar Yan Jinlan, butuh bukti penting lagi. Yan Jinlan masih kurang. Surat rahasia dengan Nalisa Hou. Tanpa masuk sarang harimau, tak dapat anak harimau. Besok saya akan masuk istana untuk bertemu dengan permaisuri. Salam Pusuri. Kenapa Tuanan sempat berkunjung ke sini? Kasus santunan ini tinggal 1 hari lagi. Berkat kebaikan Ibu Suri, kami sudah siap menangkap putra mahkota dan para staf istana. Tapi hari ini saya datang bukan untuk kasus itu. Saya ingin bertanya sesuatu untuk Chang Ying. Baik. Apa yang ingin kalian tanyakan? Silakan saja. Kami dengar asal Ibu Suri dari daerah Jiangnan.
dan sangat ahli memasak hidangan lokal. Sup tahu kepiting segar disantap saat salju awal musim dingin sangat lezat. Chang menanyakan melalui saya, apakah sup kepiting itu memakai kepiting sungai atau laut? Di Jiangnan banyak sungai. Kepiting sungai lebih enak. Tentu kepiting sungai. Pantas saja. Memang layak disebut Ibu Suri. Saya akan segera menyampaikan ke Chang Yin. Saya pamit dulu. Saya mengerti. Kamu pasti sudah tahu. Hapus semua bukti manusia dan barang yang mungkin. Bakar semua surat di kamar saya. Termasuk para pengurus pemilihan waktu itu. Tapi pengurus itu saat itu, mereka tersebar di istana. Buat mereka tiba-tiba sakit parah. Ingat, lakukan dengan bersih. Jangan sampai Nancik Sun menemukan celah. Baik? Bagaimana ujiannya? Benar saja. Itu terungkap. Jin Solin Hai makan kepiting laut generasi, tapi dia pilih kepiting sungai. Yang Jilang tidak tahu produk kampung halamannya. Tampaknya pasti ada kekurangan dalam identitas wanita Jiangnan ini. Saya minta ayah mencari pejabat pendaftaran rumah tangga di Jinshou. Jika dia penipu, ada kekurangan dalam pendaftaran rumah tangga. Tampaknya pasti ada lebih banyak bukti yang disembunyikan di kamar tidurnya. Besok, saya akan menjelajahinya. Tidak, terlalu berbahaya. Jika dia menimbulkan kecurigaan, Besok lahir. Kaisar, para selir harus pergi ke kuil kekaisaran untuk berdoa memohon berkah. Dan kekosongan di istana adalah waktu terbaik. Apakah Yan Jinlan menyadarinya? Surat itu semua telah diproses dengan baik dan teliti. Dan benar saja. Buktinya telah dihancurkan secara tuntas, sehingga tidak ada jejak yang tersisa sama sekali. Seperti yang kita khawatirkan sebelumnya. Aku mengerti. Ini adalah tepung emas yang didedikasikan untuk surat rahasia keluarga kerajaan Jauh Utara. Cross. Jarang. siapa? Ayo, keluar! Lihat! Selit! Nancy Shen, beraninya kamu. Beraninya masuk kamar tidur istana ini. Istana ini ingin membantumu segera beristirahat dengan tenang. Ayo, jangan khawatir. Kami akan selalu menemani. Turunkan orang gila ini untukku, dan biarkan aku menghadapi hukuman suci. Kau yang turun. Seorang siswan, Anda berani menentang istana ini. Anda masih... Chang Yin, tepat sekali kamu datang. Soal yang kamu minta aku selidiki, aku sudah menemukan petunjuknya. Waktu dia masuk istana dulu, memang dia menggantikan identitas gadis dari Jiangnan. Ayah punya banyak koneksi di istana. Meminta ayah angkat memanggil pejabat yang dulu mengatur catatan sipil ke ibu kota sebagai saksi. Tidak perlu repot, duduklah. Kepala Kementerian Rumah Tangga yang licik itu tidak akan membiarkan bawahannya makan sendiri. Aku sudah ambil dokumen dan cap segel selirian dari Kementerian Rumah Tangga. Semuanya sudah dimanipulasi. Ayah, setelah ini,
pasti akan timbul kekacauan di istana. Di bawah sarang yang rubuh, tak ada telur yang utuh. Tenang, ayah tahu batasannya. Celaka! Suami Nona tertangkap saat menyelidiki kamar selirian. Sekarang sudah dibawa ke aula utama. Apa? Ayo pergi! Yang Mulia, Permaisuri ketakut, gemetar. Mohon Yang Mulia lindungi Permaisuri. Ansitun, kamu kurang ajar. Aku beri kamu wewenang selidiki kasus. Bukan masuk istana belakang tanpa izin. Mohon izin, Yang Mulia tutup mulut. Kamu punya 3 hari UTK selidiki kasus tunjangan duka. Tapi kamu malah masuk kamar tidur selirning. Mohon keadilan dari Yang Mulia. Ini serbuk emas ditemukan di meja kamar selirian Huan. Dia bisa membuktikan pelaku perampokan tunjangan dan peleburan perak ilegal baru-baru ini adalah pelaku yang dulu menjebak Jenderal Mu Heng dan Permaisuri An Ye. Selir Yang Huang. Nang Ching, tahu betapa besar dosamu memfitnah seorang selir. Lalu memfitnah Jenderal Mu dan Permaisuri? Buktinya, dari serbuk emas. Yang Siksun, kau anggap aku kaisar lemah? Yang Mulia, belum tahu. Emas ini hanya untuk keluarga kerajaan besok. Mengapa Yang Guifei punya... Mulia, tidak curiga. Cukup, pengawal. Penjarakan orang lancang ini di penjara istana. Tanpa izin saya, dilarang menjenguk. Baik. Yang Mulia, Anda mungkin tidak percaya emas ini. Tapi Chang Ying sudah menyelidiki data kependudukan Yan Jinglan. Sebentar lagi kebenaran akan terungkap. Omong kosong, bawa dia pergi. Lambang emas mendiang kaisar ada di sini. Segera umumkan bahwa Meng Changing ingin menghadap. Dilarang bawa senjata ke aula. Segera beritahu si Chang. Jemput Menteri Keuangan. Baik. Lapor! Yang Mulia, Mang Changing membawa lambang emas kaisar. Memohon masuk di gerbang istana. Katanya ada info mendesak. Xuan dan Meng Changying menghadap. Yang Mulia, saya bisa membuktikan bahwa Yang Guifei adalah pelaku pencurian perak dan fitnah terhadap pejabat setia. Meng Changying menghadap Yang Mulia. Saya punya bukti. Yang Jinlan dulu menyamar sebagai gadis Jiangnan, bukan orang Sichu, tapi Mata Beijahou. Jangan bicara sembarangan. Yang Mulia, nyonya kami sejak kecil mengagumi dan setia padamu. Bagaimana dia mata seperti tuduhan orang ini? Ini jelas fitnah. Ada bukti kuat, tak bisa disangkal. Jika Yang Mulia ragu, panggil Menteri Keuangan untuk menghadap. Si Chang menangkapnya. Tunggu di luar istana. Kurang ajar. Apakah kalian hormati hukum? Apakah saya masih kaisar? Si Chang saja berani menculik Menteri Keuangan saya. Yang Mulia. Kami hanya ingin cari kebenaran. Bersihkan nama pejabat. Jika Yan Jinlan benar-benar tak bersalah, saya rela dihukuman. Yang Mulia, jangan percaya kata-kata penjahat. Nyonya kami tidak bersalah. Kecuali Nanking dan Mengking. Kalian semua boleh pergi. Kalian semua bangun. Ziqing, akhirnya kamu sampai di titik ini. Saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Saya adalah kepala pengawas Si Chang. Nan Xixun, hanya Nan Xixun. Ziqing, Anda bisa menipu semua orang, tapi tidak bisa menipu saya. Mata Anda persis seperti milik ibu Anda. Saya pertama kali melihat Anda di sisi Chao Song waktu itu. Saat itu, saya langsung tahu Anda anak Han Yi. Ternyata Anda selalu mengingatnya. Ingat punya anak laki-laki hidup. Seperti tikus disaukan. Bertahan hidup di Si Chang. Ingat, istri saya mati dengan tuduhan palsu. Anda tahu semuanya. Tapi tetap membiarkan mata-mata Beizhou merusak silsilah kerajaan. Mempertahankan posisi selir. Kuasai istana. Kurang ajar. Pikir kau bicara sama siapa? Dia wanita yang paling saya sayangi. Kasihan ibu tetap percaya pada Anda. Sampai mati. Ziqing, jika Anda masih hidup, ingat, ayahmu juga pernah jadi raja bijak. Yang Mulia. Wanita yang Anda cintai adalah mata-mata dari Beizhou. Dan iblis yang berniat menghancurkan Sichu serta membunuh Anda.
Mohon Yang Mulia memaafkan Jenderal Muhang dan Permaisuri Anyi. Pulihkan nama baik mereka atas tuduhan makar dan membahayakan pejabat setia hukum rakyat keluarga Yen. Paduka, masalah. Selirian melarikan diri dari istana. Kabur? Apa maksud kabur? Kamar istana sangat ketat. Bagaimana dia bisa lolos? Saya menemukan pintu rahasia di tirai tempat tidur kamar yang Guifei. Pintu ke lorong rahasia. Kejar cepat! Lorong rahasia ini punya banyak jalan. Saya dan Chang Ying sudah menelitinya. Kami yakin 80% bisa menangkap pengkhianat Moizi. Segera pergi! Saya siap. Yan Jinglan selama bertahun-tahun. Kamu berani membangun lorong rahasia di bawah hidung saya. Bisa dihukum mati! Kamu kejar Yanji. Biarkan aku di sini. Ya? Kalian tak akan kabur. Meng Changying, kamu bisa sampai sini. Aku meremehkanmu. Yang Guifei bijaksana. Siapa sangka istana tembus ke seluruh kota. Lorong rahasia di mana-mana. Dulu dokumen militer dikirim ke Bashau lewat sini, bukan? Kalian bisa menemukan kasino. Pasti segera menemukan lorong tikus. Masih terlalu dini untuk menangkapku. Mata-mata istana. Menyerahlah. Ayah angkat. Kenapa Anda? Mengapa? Hantu mata-mata be. Jangan lari. Mengapa? Mengkhianati negara situ. Sejak hari menyusup ke situ atas perintah Raja Beijao, hidupku, jalanku, bukan pilihanku sendiri. Kamu orang Beijao. Jadi ayah dan permaisuri difitnah bersekongkol. Itu ulahmu. Yan Jinlan, kemana kau lari? Berani menghadangku. Kalian tidak cukup. Peluru ini untuk Jenderal Muhan. Pedang ini untuk Permaisuri Anji. Kalian membunuhku. Lalu apa? Kavaleri Beijing sudah sampai perbatasan. Cicu pasti jatuh. Prajurit perbatasan akan menahan mereka. Tapi kau takkan pernah melihatnya. Kembali ke kota. Tuan, ada masalah. Putra mahkota menyandera Yang Mulia. Memberontak. Kizi Song berani memberontak di tengah kekacauan. Yang Mulia, sudah ditemukan. Sudah. Akhirnya aku menemukannya. Aku akhirnya menemukan segel kekaisaran. Kishi. Meng Qianjing, aku sudah bilang. Suamiku yang ditakdirkan jadi kaisar. Pemberontak di hadapan calon kaisar dan permaisuri. Berenet. Meng Yaoqiong. Masih belum sadar? Ayahku sudah berikan tahta padaku. Omong kosong. Aku akan buat kalian melihat sendiri. Ini surat penobatanku. Mulai sekarang, akulah kaisar. Penerus. Dengan statusmu yang tak jelas. Bersekongkol dengan pengkhianat. Qin Shi Song, kau tak layak melayani ayahmu. Apalagi tahta. Qin Shi Song, letakkan segel. Berbaliklah. Jika tidak hari ini kau mati. Sial, Nan Xixu. Kau hanya pemimpin Kasim. Kau tak berhak menindasku. Dan kau Meng Changying, dasar jalang. Jika kau menikahiku dengan patuh, bagaimana saya meninggalkan diri saya? Bagaimana saya jadi gini? Aku akan membiarkan Anda melihat hari ini.
siapa kaisar naga sejati yang sebenarnya. Ayo, bunuh mereka! Munggu! Wang Changyi, datang lagi! Aku bunuh adikmu! Kisisong, Anda benar-benar tidak memiliki intinya. Gunakan wanita sebagai tameng. Kisesang, kau trust! Xiao! Yan Shifan, kamu Kasim, apakah layak mengomelku? Yan Shifan, dia putra sulungku. Kizi King! Aku tidak percaya! Aku akan membunuhmu! Ah! 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 Ayahanda! Mang Yaoqiu, bertahanlah. Jangan takut. Panggil tabib. Baik. Ternyata aku hanya pion bagi orang lain. Aku tak mau menyerah pada nasib. Pemberontak Kizisong bersekongkol dengan mata-mata bejo. Membunuh raja! Dosa patut hukum mati! Bawa ke penjara! Pergi! Ayahanda! Kota kayu. Ani, kalian datang menjemputku? Akhirnya aku tiba di jalan. Aku minta maaf pada kalian, Ayahanda. 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 Anaknya Ziking sekarang dipulihkan sebagai putra mahkota dan nama aslinya. Ziking masih kecil, tapi cerdas dan berbakat. Jenderal Mao, permaisuri saya. Masih ingat janji masa muda kita? Kuda melaju ke Yandran. Pedang. Mengarah ke Helat. Sekarang saatnya menepati janji. Ayo, mari kita mulai dinasti baru. Bubar! Segera kita mundur dari sini. Karena ada sesuatu yang kurang aman.